Ethiopia termasuk ke dalam jajaran negara termiskin di dunia. Negara ini berada di urutan ke-157 dari 169 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia (PBB) dengan GNP per kapita hanya $350. Tak hanya itu, Ethiopia juga terletak di jantung tanduk Afrika, yaitu wilayah dengan tingkat kerusuhan tinggi yang terdiri atas negara gagal, Somalia, negara tetangga yang bermasalah dan terisolasi, Eritrea, negara kuasi, Somaliland, dan negara baru merdeka yang masih belum mencapai stabilitas, Sudan Selatan. Namun, berkat Cina, kondisi Ethiopia semakin membaik. Bahkan Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed, menggambarkan Cina sebagai teman yang paling dapat diandalkan dan mitra yang paling disayangi oleh Ethiopia. Besarnya pengaruh Cina dalam meningkatkan status dan kondisi Ethiopia. Mengapa Cina memutuskan untuk melirik Ethiopia? Meskipun Ethiopia terletak di wilayah tanduk Afrika, negara ini mempunyai Addis Ababa, yang berperan penting sebagai pintu masuk menuju benua Afrika. Ditambah lagi, sejumlah institusi penting juga bermarkas di Addis Ababa, seperti African Union. Berkat Cina, Ethiopia menjadi negara Afrika pertama yang berperan sebagai tuan rumah dalam pertemuan Forum Kerjasama Cina-Afrika tahun 2003. Ethiopia dan Cina juga telah membangun perjanjian pertahanan pada tahun 2005 tentang pelatihan bersama, pertukaran teknologi, dan operasi pemeliharaan perdamaian. Ethiopia kemudian menjadi target penting bagi Belt and Road Initiative atau BRI, yaitu sebuah program yang dijalankan oleh Cina untuk memperluas pengaruhnya dengan membiayai dan membangun berbagai macam infrastruktur di negara-negara berkembang. Saat ini, setidaknya terdapat 400 proyek konstruksi dan manufaktur Cina di Ethiopia dengan nilai lebih dari $4 miliar. Banyak infrastruktur udara, jalan, dan kereta api di Ethiopia yang dibiayai dan dibangun oleh Cina. Ikatan ekonomi yang kuat ini menjadikan Beijing sebagai mitra dagang teratas bagi Ethiopia. Bahkan sebelum terjadinya pandemi COVID-19, perekonomian Ethiopia berhasil tumbuh secara mengesankan sebesar 10% selama lebih dari 1 dekade. Hal ini tentunya semakin menegaskan posisi Cina sebagai mitra pembangunan yang krusial bagi Ethiopia. Jika kita menilik ke belakang, periode pertumbuhan ekonomi tinggi di Ethiopia ditandai oleh intensifikasi hubungan ekonomi dengan Cina. Perdagangan bilateral antara kedua negara mengalami peningkatan secara pesat, dan sekarang Cina menjadi salah satu mitra ekspor dan impor utama bagi Ethiopia. Meskipun menjadi eksportir produk pertanian, Ethiopia berhasil menarik volume yang signifikan dari aliran keuangan resmi dan Foreign Direct Investment atau FDI dari Cina. Aliran keuangan resmi Cina sebagian besar ditujukan untuk membangun infrastruktur kritis di Ethiopia, sedangkan FDI Cina difokuskan pada sektor manufaktur. Bahkan, Cina telah mendirikan pangkalan angkatan laut asing pertamanya di Djibouti. Negara ini juga semakin memperluas pelabuhan Djibouti dengan beberapa pelabuhan khusus komersial yang dimaksudkan untuk memfasilitasi ekspor mineral dan barang yang diproduksi di Ethiopia. Kedermawanan Cina dan penggelontoran dana ke Ethiopia. Proyek BRI yang dijalankan oleh Cina telah mendatangkan banyak dampak positif terhadap Ethiopia. Penandatanganan MOU mengenai BRI oleh Cina dan Ethiopia pada tahun 2018 telah menandai bahwa kedua negara memiliki komitmen bersama dalam pembangunan infrastruktur. Proyek ini memiliki potensi untuk membuka jalur pembangunan baru melalui pembangunan infrastruktur, meningkatkan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru, serta mempromosikan transformasi ekonomi di negara tersebut. FDI Cina di Ethiopia bahkan telah menciptakan lebih dari 80.000 pekerjaan, baik permanen maupun sementara. Sebuah penelitian yang dilakukan di sektor manufaktur dan konstruksi menunjukkan bahwa mayoritas pekerjaan tersebut atau sekitar 90% dimiliki oleh penduduk Ethiopia, sedangkan sisanya dialokasikan ke warga negara Cina atau warga negara asing. Salah satu proyek besar yang didanai oleh Cina ialah pembangunan jalur kereta api Ethiopia-Djibouti yang menghubungkan Addis Ababa dengan pelabuhan di kota Djibouti. Koneksi ini tentunya sangat krusial bagi Ethiopia, mengingat bahwa negara tersebut merupakan negara landlocked sehingga membutuhkan akses ke pelabuhan. Jalur kereta api Ethiopia-Djibouti dibangun oleh China Rail Engineering Corporation atau CREC dan China Civil Engineering Construction Corporation atau CCECC dengan panjang sekitar 752 km sehingga menjadikannya sebagai rel kereta api lintas batas pertama di benua Afrika. Jalur ini digunakan sebagai sarana perlintasan kereta api listrik yang dapat memangkas waktu pengangkutan barang dari 3 hari menjadi kurang dari 20 jam.
Pada tahun 2021, pendapatan transportasi bulanan kereta api di Ethiopia bahkan melebihi 9 juta US dollar dan 10 juta pada bulan Oktober dan November. Lebih lanjut, China juga mendanai pembangunan Aisha Wind Energy Project yang bertujuan untuk meningkatkan level energi hijau dan produksi energi nasional di Ethiopia. Proyek ini dimulai pada Mei 2018 dan dibangun oleh Dongfang Electric International Corporation, sebuah perusahaan berbasis di Chengdu yang berspesialisasi dalam produksi peralatan pembangkit listrik. Proyek senilai 257 juta dolar ini akan menggunakan energi berkapasitas 120 megawatt dengan keluaran energi sebesar 467 gigawatt jam per tahunnya, sehingga diharapkan dapat mengurangi kelangkaan listrik yang dialami oleh sejumlah daerah di Ethiopia. Ethiopia dalam bayang-bayang ketergantungan dan kesulitan hutang. Melalui bantuan dana dan hutang yang diperoleh dari pemerintah China dan bank nasionalnya, Ethiopia memang dapat menggunakan dana tersebut untuk mendukung proyek infrastruktur dan inisiatif pembangunan lainnya. Namun permasalahannya, pengucuran dana yang diberikan oleh China menyebabkan Ethiopia menjadi sangat bergantung kepada negara great power tersebut, terutama dalam hal investasi dan hutang. Timbul kekhawatiran bahwa ketergantungan Ethiopia terhadap China kemungkinan dapat membatasi kemampuan negara tersebut untuk mengambil keputusan terkait kepentingan nasionalnya. Terlebih lagi, apabila investasi dan pembiayaan dari China mengalami penurunan atau bahkan dihentikan, ini dapat membahayakan pertumbuhan ekonomi di Ethiopia. Banyaknya barang impor dari China juga dapat melemahkan kekuatan produsen lokal, sehingga berakibat pada downsizing atau perampingan, kebangkrutan, hingga kehilangan aset dan properti. Dampak negatif lain berkaitan dengan hutang Ethiopia yang semakin menumpuk karena China merupakan kreditor terbesar bagi negara tersebut. Pada tahun 2000 hingga 2021, hutang Ethiopia terhadap China diperkirakan telah mencapai 13,7 miliar dolar Amerika. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa di masa mendatang Ethiopia akan menghadapi resiko debt distress atau kesulitan utang, yaitu suatu kondisi ketika negara tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya, sehingga restrukturisasi hutang diperlukan. International Monetary Fund atau IMF bahkan menyatakan kekhawatirannya akan kondisi hutang Ethiopia. Ini dikarenakan negara tersebut memiliki resiko tinggi untuk mengalami kesulitan hutang di kemudian hari. Selain itu, terdapat pula kekhawatiran mengenai potensi China untuk mengerahkan terlalu banyak pengaruhnya ke dalam perekonomian negara-negara Afrika. Pengaruh ini semakin melebar ke ranah politik, diplomatik, dan kemanusiaan. Bahkan terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan China di Ethiopia, seperti eksploitasi pekerja, upah pekerja yang rendah, kondisi pekerjaan yang berbahaya, dan penyalahgunaan oleh supervisor di sejumlah industri, baik itu konstruksi, manufaktur, maupun pertambangan. Kesimpulan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruh China di Ethiopia bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, pengucuran dana dan investasi yang dilakukan oleh China memang telah membawa Ethiopia keluar dari lingkaran kemiskinan menuju kondisi yang lebih baik. Sejumlah proyek pembangunan terhadap infrastruktur kritis telah berhasil meningkatkan kondisi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi negara. Namun, di sisi lain, bayang-bayang pengaruh China masih terus menggerogoti Ethiopia. Ketergantungan terhadap China menjadi semakin meningkat, sehingga timbul kekhawatiran bahwa China akan semakin memperluas pengaruhnya untuk mengontrol Ethiopia. Tak hanya itu, resiko kesulitan hutang pun masih menghantui Ethiopia. Hal ini tentunya semakin mempersulit Ethiopia untuk keluar dari cengkraman China.